Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ika Nova, dan di video kali ini saya ingin berbagi sharing apa sih hasil poin pentingnya dari sosialisasi BOP yang dilaksanakan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang pada tanggal 30 Juni 2022. Jadi poin penting yang tadi sempat saya list, saya simak. Yang pertama terkait BOP yang sekarang itu dapatnya naik jadi 630. Nah, jadi kalau per semesternya kan per anak jadi 315 kayak gitu. Nah, selanjutnya sama seperti tahun kemarin tidak ada persentase. Jadi kita mau menghabiskan dananya untuk apa saja itu tidak ada persentasenya untuk masing-masing komponen. Dan perbedaannya dengan yang tahun lalu, kalau yang tahun sebelumnya kita kan ada 3 poin utama. Nah, untuk yang sekarang ini kita diubah menjadi 10 komponen seperti yang sudah saya bagikan komponennya apa saja di video saya yang sebelumnya. Selanjutnya untuk pengerjaan LPJ-nya, pengerjaan inputnya itu tidak ada batas waktu. Yang penting itu adalah tidak melebihi tahun anggaran. Jadi misalnya kan tahap 1 ini kita mau ngambilnya bulan Juli seperti itu. Itu enggak apa-apa. Jadi kalau tahap 1, tahap 2 itu hanya kayak pencairan dananya dari pusat, ada tahap 1 dan tahap 2. Tapi untuk kita sendiri itu diabaikan. Yang kita fokuskan adalah tahun anggarannya. Jadi keuangannya itu yang penting kita pakai dalam 1 tahun ini. Nah, jadi misalnya untuk yang tahap 1 ini kita pakai pembelanjaan sampai Agustus enggak apa-apa. Atau misalnya enggak pakai, kita sisakan. Misalnya dapatnya 5 juta tapi kita pakai di tahap 1 cuma 4 juta. Jadi ada sisa saldo 1 juta untuk tahap 2. Itu juga enggak apa-apa, karena masih masuk tahun anggaran yang sama 2022. Yang tidak boleh itu adalah nanti ketika kita ada pembayaran di bulan Januari tahun 2023, karena itu masuknya nanti silpa. Nah, jadi tidak bisa tercover BOP. Nah, kalau ada silpa nanti takutnya di tahun anggaran berikutnya dananya itu malah akan dikurangi. Jadi kalau anggarannya itu misal 100 juta tahun ini ya, karena banyaknya silpa, nah itu akhirnya bisa dikurangi. Jadi yang terpenting uang tahap 1 dan tahap 2 itu dibelanjakan adalah tidak melebihi batas tahun anggaran tahun ini seperti itu. Selanjutnya untuk yang siplahnya, itu batas pembelian menggunakan siplah itu maksimal sekali adalah bulan November. Karena kalau nanti kan barang siplah itu kan dibayarkannya adalah setelah barang datang baru kita bayar. Nah, kalau kita siplahnya pesennya di bulan Desember, nanti kalau barangnya datangnya Januari, kita mau bayar Januari kan jadinya silpa seperti itu. Jadi itu poin pentingnya. Selanjutnya untuk pembukuannya di laporan itu kas nihilnya itu tetap adalah sebelum dana cair. Jadi misalnya jenengan itu ambil uangnya bulan Juli atau Agustus misalnya. Kalau ambil uang tahap 1 ini misalnya kok di Agustus, otomatis kan kita ada kas nihilnya kan sampai bulan Juli. Seperti itu. Nah, lunas bayarnya adalah setelah dana cair atau dana kita ambil. Kalau sekarang kan sudah cairnya kan 27 Juni. Mungkin kita ambilnya misalnya nggak sempat ambil Juni, ambilnya tanggal 5 Juli. Nah, otomatis kan nanti lunas bayarnya adalah setelah tanggal 5 Juli. Itu lunas bayarnya. Oke, selanjutnya untuk komponen yang honor itu diingatkan lagi hanya untuk yang honor itu hanya bagi pendidik yang tercatat di Dapodik. Jadi kalau misalnya ada PTK kita yang di luar Dapodik itu tidak bisa dimasukkan untuk mendapat honor. Jadi mungkin kita bisa membuat sebuah kegiatan atau apa yang beliau nanti ikut serta di dalamnya. Arahannya tadi seperti itu. Terus selanjutnya
Dan info penting yang selanjutnya diinfokan adalah untuk tahun ini kita kan inputnya di BOP salur, BOP online. Setelah input perencanaan kan laporan di sana. Setelahnya untuk LPG gimana? Untuk LPG tahun ini 2022 kita masih tetap menggunakan Simple Boss. Jadi silakan input perencanaan RKAS-nya di Simple Boss. Nanti setelahnya kita buat laporan di Simple Boss untuk bisa print out BKU dan yang lain-lain. Nah, untuk tahun depan itu insya Allah sudah tidak menggunakan Simple Boss lagi. Jadi untuk tahun depan sudah tidak pakai Simple Boss, tapi kita akan beralih ke Arkas seperti yang dilakukan kakak-kakak kita di SD dan tingkat yang lain. Nah, jadi seperti itu. Jadi silakan sekarang input dulu di BOP online-nya, BOP salur. Setelah input perencanaan, lanjut ke laporannya yang sudah saya buatkan videonya juga. Nah, nanti setelah selesai silahkan diinput di RKAS yang di Simple Boss untuk selanjutnya buat LPG-nya yang di sana. Ya, mungkin sementara itu saja. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan komen di kolom komentar, atau mungkin ada yang kurang dari apa yang saya sampaikan bisa ditambahi, silahkan ditambahi di kolom komentar. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di next video. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.